warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazala Freika dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Syahadan dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Halo kawan muda, barengan lagi sama aku Nazala Freika di Bicara, bincang seputar remaja. Kawan muda, di era sekarang ini banyak anak muda kayak aku nih ya, selalu mencari apa aja sih yang aku lakukan untuk mengisi waktu luang biar gak gabut dan gak membuang waktu untuk hal yang gak berguna. Kita sebagai penerus bangsa generasi Muhammadiyah harus bisa membawa perubahan baik di lingkungan sekitar kita. Contohnya nih, ada salah satu teman aku yang mempunyai kegiatan positif di balik peran dia sebagai seorang pelajar. Nah, selain menjadi seorang pelajar, dia juga menjabat sebagai ketua ekskul karate di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Tidak hanya menjadi seorang ketua nih kawan muda, tapi juga memiliki segudang prestasi di bidang karate tentunya. Gak usah basa-basi, langsung aja kita panggilkan Muhammad Yusuf Syahadan. Halo Yusuf. Halo. Sebelum kita diskusi nih, kita pakai earphone-nya dulu aja ya. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Ya. meskipun gak disapa kita jawab aja nih ya kawan muda. Yusuf, kita kan udah mulai sekolah offline ya. Iya. Apalagi kamu nih kan sebagai seorang ketua. Aku penasaran nih, gimana cara kamu merangkul anggota kamu untuk lebih giat lagi dalam latihan? Jadi sebagai teman yang baik sekaligus senior yang baik, aku sering memotivasi dan mensupport mereka. Karena apa? Kunci dari juara keberhasilan dan kesuksesan itu berasal dari giat dalam latihan, disiplin, latihan bersungguh-sungguh, dan latihan secara rutin atau berkelanjutan gitu. Jadi gak putus-putus gitu ya. Aku sadar aku yakin mereka pasti sadar apa yang aku sampaikan, karena mereka juga pasti ingin juara juga kan, ingin berhasil, ingin membanggakan orang tuanya pastinya. Gitu. Oke, nah sebagai seorang ketua nih, pasti ada dong anggota yang kayak kabur-kaburan, males-malesan, susah diajak kerjasama. Nah, kamu gimana cara mengatasi anggotanya yang seperti itu? Nah, kalau masalah ini banyak sih kasusnya ya. Tapi aku tetap sabar dan menasihati mereka, karena mereka kan udah gede gitu, udah SMA, udah remaja, pasti udah mulai muncul lah egonya itu. Jadi aku hanya bisa menggiring mereka secara pelan-pelan biar mereka nggak pada ngelunjak gitu. Karena kan aku sama mereka kan pasti seumuran lah, sepantaran gitu. Jadi pelan-pelan biar aku nggak banyakan ngeluarin energi juga. Kalau aku udah pasti pusing ya ngurusin yang hal kayak gituan. Nah, untung aku sabar. Iya, sebagai seorang pelajar sekaligus leader dari ekskul nih, pasti banyak dong hal yang harus diurusin, mulai dari tugas sekolah, terus anggota sampai organisasi. Nah, spill dong gimana cara kamu memanage waktu biar gak tabrakan nih antar kegiatan. Jadi masalah membagi waktu sebenarnya gampang ya, tinggal ngelis, tinggal ngelakuin gitu. Tapi kalau udah bener-bener dilakuin itu berat banget asli. Karena aku tahu karena aku juga ngerasain juga kan. Iya. Jadi kalau dengan niat pasti semuanya bisa dilakuin. Ini langsung aku spill aja ya. Iya, boleh. Jadi setiap hari atau setiap aku mulai mengawali hari itu aku list dulu apa yang akan aku lakuin di hari itu. Jadi mulai pagi sampai siang itu pastinya sekolah, terus ngerjain tugas, latihan soal dari guru. Terus habis itu lanjut latihan mulai jam 3 sore sampai maghrib. Habis itu malamnya itu kondisional kan. Kalau lagi banyak tugas ya ngerjain tugas, kalau enggak ya ngelakuin kegiatan lain. Apalagi itu di istirahat kan, tidur penting banget buat refresh buat besok. Gitu. Nah, itu tadi cara Yusuf untuk mengatur waktu. Boleh banget nih buat kawan muda yang ada di rumah yang masih belum bisa mengatur waktu, boleh banget dicontoh tips-tips dari Yusuf. Terus kalau menurut Yusuf sendiri nih,
sifat-sifat apa yang nggak patut untuk menjadi seorang ketua? Kalau sifat buruk tuh banyak banget ya, kayak jadi mulai dari egois, terus gak disiplin, gak bertanggung jawab, itu pasti kan ya. Karena sebagai seorang pemimpin kan harus bertanggung jawab gitu, tanggung jawab apalagi disiplin. Karena sebagai contoh teman-teman atau junior-junior yang lain juga gitu. Wah, ternyata Yusuf ini udah mempunyai pemikiran yang luas banget nih ya tentang leadership. Nah, sekarang Yusuf boleh nih kasih pesan-pesan buat kawan muda yang ada di rumah. Yap. Jadi prinsip yang aku tekankan sebagai seorang pemimpin berasal dari kutipan Tom Laundry, yaitu menjadi pemimpin adalah bagaimana membuat orang melihatmu dan mendapatkan kepercayaan diri. Melihat bagaimana kamu beraksi, dan jika kamu memegang kendali, mereka juga memegang kendali gitu. Oke, terima kasih udah mau kasih pesan-pesan buat kawan muda yang ada di rumah. Ya, sama-sama. Dari sharing-sharing kita kali ini, Naza belajar bagaimana cara memanage waktu. Dan dari sini juga Naza tahu bahwa setiap orang pasti punya skillnya masing-masing jika mau digali dan diasah. Ada yang jago matematika, jago kimia, dan masih banyak lagi. Tapi gak cuma skill ini di bidang akademik ya. Contohnya Yusuf punya skill di bidang non-akademik, yaitu karate. Nah, ngomong-ngomong soal karate nih ya, aku penasaran, boleh dicontohin nggak salah satu gerakan tangannya aja deh? Oke, jadi aku contohin yang gerakan basic aja ya. Boleh. Jadi basic memukul jadi seperti ini tangannya. Ya, yang tangan yang depan ini untuk memukul musuh. Nah, yang di pinggang untuk memicu jadi lebih cepat gitu, jadi cepat gitu. Oke, wah keren banget ya kawan muda. Makasih banget buat Yusuf sama-sama. Udah mau sharing-sharing, udah mau ngobrol-ngobrol di sini. Tapi sebelum aku tutup acara ini, aku mau Yusuf ngikutin aku nih kalau aku bilang bincang seputar remaja. Oke, siap. Bincang seputar remaja. Oke. Sampai jumpa di episode bicara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.